Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Praktikum ADSRA yang beranggotakan saya sendiri, Tanti Widyastuti dengan NIM 123450094, Karisma Mustikasari dengan NIM 123450034, Lia Hana Ici Sasmita dengan NIM 123450089, Monica Patricia Tanjung dengan NIM 123450073, dan Arya Muda Siregar dengan NIM 123450063. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk tugas praktikum ADSRA di minggu ke-7. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis ANOVA terhadap nilai kelas antara kelas A, B, dan kelas C. Yang pertama kita import dulu library-nya dari TXL, T-Series, Car, Agricolae, dan ggplot. Lalu yang pertama kita run semuanya. Oke, sudah di-run semua. Lalu kita mendeklarasikan variabel ANOVA satu arahnya dengan membaca read Excel, karena ini file Excel dan ini path ke file tersebut. Kita run, lalu kita lihat datanya. Terlihat datanya ada kolom kelas dan kolom skor dari kelas A, B sampai dengan kelas C. Lalu kita buat variabelnya data dari ANOVA satu arah. Kita lihat datanya. Oke, sudah benar. Lalu kita melihat box plotnya dengan skor atau kelas, data sama dengan data. Nah, di sini mainnya box plot skor per kelas dengan kelas di sini, dan di sini terlihat terlihat box plotnya. Terlihat box plotnya. Lalu kita masukkan datanya, yaitu N, itu diambil dari N raw data dari tabel. Lalu K, yaitu length dengan fungsi unique. Lalu data tanda dolar kelas. Lalu DFT itu derajat bebas total. N-1 derajat bebas perlakuan, yaitu K-1, dan derajat bebas galat dengan N-K. Lalu kita mencari hasil akhirnya yang didapat, yaitu DF menggunakan fungsi C, DFT, DFP, dan DFG. Hasil akhirnya itu didapat DFT-nya yaitu 44, DFP-nya 2, dan DFG-nya 42. Lalu kita mencari rata-rata perlakuannya, yaitu menggunakan fungsi agregat, yaitu data tanda dolar skor, lalu list dalam kurung data tanda dolar kelas, lalu min. Lalu kita mencari nilai N-nya itu menggunakan fungsi agregat dalam kurung data tanda dolar skor, lalu list dalam kurung data tanda dolar kelas, lalu length untuk mencari panjangnya. Lalu kita mencari rata-rata dari skornya, yaitu menggunakan fungsi min dalam kurung data tanda dolar skor. Lalu kita mencari jumlah kuadrat totalnya, yaitu JKT menggunakan fungsi sum dalam kurung data tanda dolar skor dikurang rata-rata dipangkatkan 2. Lalu kita mencari jumlah kuadrat perlakuannya, itu menggunakan fungsi sum dalam kurung nilai N dikali nilai rata-rata perlakuan dikurang rata-rata dikuadratkan. Lalu kita mencari nilai JKG-nya menggunakan fungsi, itu menggunakan JKT dikurang JKP. Hasilnya itu jumlah kuadratnya itu C, JKT menggunakan fungsi C, yaitu dalam kurung JKT, JKP, dan JKG. Hasil akhir dari JK-nya itu jumlah kuadratnya itu untuk JKT itu 2205,2444. Lalu untuk JKP-nya 1905,3778. Lalu untuk JKG-nya 299,8667. Lalu kita mencari kuadrat tengahnya, yaitu KTP kuadrat tengah perlakuan menggunakan rumus, yaitu JKP dibagi DFP, yaitu jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Setelah itu kita mencari KTG, yaitu kuadrat tengah galat, dengan cara jumlah kuadrat G, yaitu JKP, yaitu jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat, yaitu DFG. Hasilnya itu KT-nya itu dengan menggunakan fungsi C,
dalam kurung KTP dan KTG. Hasil akhirnya yaitu 952,688889 untuk KTP dan 7,1396683 untuk KTG. Oke teman-teman, di sini saya akan menghitung untuk F hitung dan juga P value-nya. Di sini untuk F hitungan sendiri itu rumusnya adalah KTP dibagi dengan KTG, di mana untuk KTP dan KTG sendiri itu dicari, untuk KTP sendiri ini sudah dicari dengan cara JKP dibagi dengan DFP, dan untuk KTG sendiri itu dicari dengan JKG dibagi dengan DFG. Baiklah, untuk F hitung bisa kita run. Kita run. Nah, di sini untuk F hitungnya sendiri didapatkan nilai yaitu 133,4357. Selanjutnya untuk P value-nya, di sini P value-nya itu rumusnya sudah tertera di sini, yaitu F hitung, DFP, DFG, lower tail sama dengan F. Untuk P value-nya bisa kita run. Nah, untuk P value-nya sendiri itu menghasilkan nilai 6,3 sekian. Pada summary ANOVA, menampilkan hasil dari analisis ANOVA satu arah pada R. DF, kolom ini menunjukkan derajat kebebasan untuk setiap sumber varians, di mana pada kelas memiliki 2 derajat kebebasan dan residuals memiliki 42 derajat kebebasan. Nah, pada sum of square, kolom ini menunjukkan jumlah kuadrat untuk setiap variasi. Pada kelas memiliki sum of square sebesar 1905,4 dan pada residuals memiliki sum of square sebesar 299,9. Mean square dihitung dengan membagi sum of squares dengan derajat kebebasan, di mana untuk kelas mendapatkan 952,7 dan untuk residuals mendapatkan 7,1. Nilai F menunjukkan perbandingan antara mean square antar kelas dengan mean square residuals, yaitu 133,4. Nilai F ini digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. PR lebih besar dari F. Kolom ini menunjukkan nilai P untuk uji F. Nilai P yang sangat kecil menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata kelompok yang sangat signifikan pada tingkat signifikansi 0,001. Karena nilai P jauh lebih kecil dari 0,005, kita dapat menolak hipotesis 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Pada kode plot ANOVA 1 dan plot ANOVA 2 menampilkan grafik diagnostik dari model ANOVA, di mana plot ANOVA 1 menghasilkan plot residual nilai prediksi untuk memeriksa asumsi homogenitas varians, dan plot ANOVA 2 menghasilkan plot untuk memeriksa normalitas residual. Jika titik-titik mengikuti garis lurus, maka asumsi normalitas terpenuhi. Kode sisa residuals ANOVA digunakan untuk menyimpan nilai residual atau sisa dari model ANOVA ke dalam objek sisa. Nah, kemudian ada Jarque-Bera test, yaitu melakukan uji Jarque-Bera pada residuals untuk menguji normalitas data residuals. Uji ini mengukur skewness dan kurtosis data residuals. Jika nilai P kecil, biasanya di bawah 0,05, maka residu mungkin tidak normal. Nah, kita mendapat residu yaitu 1,1686, di mana derajat kebebasannya yaitu 2 dan P value-nya 0,5575. Nah, kemudian ada Shapiro test, yaitu uji Shapiro yang juga menguji normalitas residual. Hasil ini membantu dalam menentukan apakah distribusi residual memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan dalam uji ANOVA, di mana kita mendapatkan W sama dengan
0,984 dan p-value-nya 0,797. Perkenalkan, nama saya Karisma Musikasari dengan NIM 123450034. Di sini saya menjelaskan bagian dari plot ANOVA 3. Baris pertama itu ada library care, yaitu memuat pustaka yang menyediakan berbagai fungsi statistik. Lalu baris berikutnya ada level test, skor, kelas, data, yaitu melakukan uji untuk memeriksa homogenitas, varians antar kelompok kelas berdasarkan variabel skornya. Lalu pada baris berikutnya ada tukai HSD, ANOVA, conv, level dan hasilnya 0,95, yaitu melakukan uji tukai untuk membandingkan rata-rata antar kelompok pada objek ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Lalu baris berikutnya itu ada plot tukai HSD, ANOVA, conv, level dan hasilnya 0,95, yaitu menampilkan grafis hasil uji tukai yang memvisualisasikan perbandingan rata-rata antar kelompok. Lalu ada library agricolae, yaitu memuat pustaka agricolae yang menyediakan metode untuk analisis agrikultus termasuk uji LSD. Lalu baris berikutnya ada kabupaten, vektor, data, dan kelas, yaitu mengonversi kolom kelas dari dataset data menjadi variabel dengan nama kabupaten. Lalu ada BNT, LSD, tes, ANOVA, kelas alpha dengan hasil 0,05. Lalu ada grup yang menghasilkan true, yaitu melakukan uji LSD untuk membandingkan rata-rata antar kelompok kelas dengan tingkat signifikansi 5% dan mengkelompokkan hasil berdasarkan perbedaan signifikasi. Lalu ada BNT groups, yaitu menampilkan hasil pengelompokan dari uji LSD. Lalu yang terakhir ada plot BNT, yaitu menampilkan grafik dari hasil uji LSD memperlihatkan perbedaan signifikan antar kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 9 praktikum ADSRA. Memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam hal materi yang kami sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.